지금 정관장의 팀 공격 성공률은 70%를 넘고 있습니다. 50개의 블로킹을 달성을 하게 됩니다. 변성철 네. 메가를 봅니다. 강타. Musim 2024 dan 2025 V-League wanita Korea berakhir dengan kisah dramatis, dan Red Sparks menjadi tokoh utamanya. Bukan, mereka memang tidak mengangkat trofi, tapi mereka berhasil mengangkat semangat, sportivitas, dan air mata semua penggemarnya. Dalam istilah netizen, tim ini layak disebut sebagai People's Champion dan Beautiful Loser, kalah dengan indah, karena telah berjuang mati-matian tanpa menyerah. Pada pertandingan penentuan yang berlangsung pada tanggal 8 April di Incheon Samsan World Gymnasium, Red Sparks harus mengakui keunggulan Pink Speeders dengan skor 3-2. Ya, lagi-lagi pertandingan 5 set, kayaknya mereka berlangganan series laga dramatis musim ini, dari pertandingan kedua hingga kelima, semuanya full set. Kalau ini drama Korea, pasti durasinya ditambah jadi 20 episode. Tapi jangan salah, perjalanan Red Sparks menuju final bukan jalan tol mulus. Mereka start dari posisi ketiga musim reguler. Di playoff, mereka berhasil membuat kejutan dengan menumbangkan tim peringkat 2, Hyundai Hillstead. Padahal, di akhir musim reguler, beberapa pemain kunci seperti Bukilik dan Park Eun-jin mengalami cedera pergelangan kaki. Tapi Coach Ko Hae-jin membuat keputusan berani, yaitu mengistirahatkan pemain inti dan fokus menyusun ulang strategi. Dan ternyata, itu keputusan jenius. Mereka berhasil melaju ke final. Tiba di partai puncak, mereka menghadapi raksasa V-League yaitu Pink Speeders, yang diperkuat oleh legenda hidup Kim Yeon-keung. Sayangnya, dua laga pertama di kandang lawan berakhir pahit, bahkan di game kedua, setelah unggul 2 set lebih dulu, mereka malah harus menyerah dalam 3 set berikutnya. Mental tim sempat digoyang. Tapi bukannya runtuh, Red Sparks justru bangkit. Game ketiga di Daejeon menjadi titik balik, mereka mengalahkan Pink Speeders dengan skor dramatis, dengan perjuangan yang bikin penonton deg-degan. Setter Yom Hye-seon yang pincang tetap bertahan di lapangan. Park Eun-jin bahkan ikut membantu menyodorkan bola saat Yom kesulitan bergerak. Ini bukan lagi pertandingan, ini perjuangan hidup mati. Coach Ko Hae-jin sampai bilang, itu kemenangan paling mengharukan dalam hidup saya. Dan tentu saja, di tengah pusaran emosi dan pertandingan ketat itu, ada Megawati Hangestri Pertiwi bintang asal Indonesia yang lagi-lagi mencuri perhatian. Megawati bukan cuma jadi mesin poin, tapi juga jadi simbol semangat. Smash-nya keras, ekspresinya penuh api, dan kehadirannya bikin lawan was-was. Kalau ada Megawati di garis depan, lawan pasti mikir 2 kali buat pasang blok yang santai. Salah sedikit, siap-siap bola mental jauh ke tribun penonton. Megawati memang bukan tipe pemain yang banyak bicara di lapangan, tapi aksi dan konsistensinya sudah cukup jadi bukti. Musim ini adalah musim keduanya di V-League, dan dia lebih matang dibandingkan tahun sebelumnya. Banyak fans Korea dan Indonesia yang semakin jatuh hati dengan gaya mainnya. Sayangnya, meski sudah tampil habis-habisan, Red Sparks terpaksa harus puas jadi runner-up musim ini. Kim Yeon-keung, sang ratu voli Korea Selatan, menutup karirnya dengan manis, mengangkat trofi terakhir sebelum pensiun. Tapi Red Sparks, mereka juga menutup musim dengan kepala tegak. Dengan sederet cedera, tekanan, dan laga 5 set berturut-turut, mereka tetap berdiri sebagai tim yang disegani. Coach Ko Hae-jin pun tak kuasa menahan air mata di akhir pertandingan. Ia berkata, pemain-pemainku sangat luar biasa, mereka pantas mendapat tepuk tangan, bukan hanya karena permainan mereka, tapi karena hati mereka. Dan ya, semua fans setuju, Red Sparks mungkin kalah di papan skor, tapi menang di hati. Kini, perhatian tertuju pada musim depan. Apakah Megawati akan bertahan di Red Sparks? Apakah mereka akan kembali lebih kuat, lebih solid, dan lebih lapar akan kemenangan? Yang jelas, satu hal pasti adalah, musim ini, Red Sparks telah menulis kisah tentang semangat, perjuangan,
dan keindahan dalam kekalahan, dan Megawati, dia tetap menyala, karena bintang tak pernah padam, bahkan di tengah gelapnya kekalahan. Kami tetap bangga padamu Mega, karena telah membawa nama baik negara Indonesia di internasional, dimanapun kamu berlaga, di situ kami akan selalu di belakangmu, mendukungmu. Next, kita nantikan Final Four Proliga Mega dengan tim yang dibelanya Sob. Kalian dukung tim mana untuk Proliga tahun ini? Pertandingan final hari ini antara Hankook Life Insurance vs Jung Kwanjang benar-benar layak disebut drama Korea edisi voli, dihelat di Incheon Samsan World Gymnasium. Kedua tim tampil all out di laga kelima, yang jadi penentu siapa yang bakal angkat piala musim ini. Hankook Life langsung tancap gas dan mengamankan dua set pertama. Di saat semua orang pikir Red Sparks bakal menyerah, mereka malah bangkit kayak adegan klimaks sinetron. Set ketiga dan keempat direbut balik oleh Red Sparks dan penonton pun mulai gelisah. Akankah ini jadi reverse sweep yang legendaris lagi? Sayangnya bagi Red Sparks, di set kelima mereka kehabisan bensin. Dan di saat-saat genting itu, muncul lagi sosok Kim Yeon Koung yang dengan gaya ratu sejati, mengejar bola smash dari Red Sparks dan diselesaikan dengan baik oleh Tutku. Bola terakhir mendarat di lapangan Red Sparks, Tutku langsung disambut dengan pelukan Kim yang tersenyum lebar. Game over. Hasil akhirnya, Hankook Life Insurance menang 3-2 dengan masing-masing skor 25-20, 25-19, 20-25, 22-25, 15-11, dan resmi jadi juara V-League 2024 dan 2025. Ini adalah gelar kelima mereka sepanjang sejarah, dan yang pertama setelah 6 tahun puasa trofi. Rabu, tanggal 8 April tahun 2025, dunia voli Korea Selatan seperti berhenti sejenak. Bukan karena Megawati lagi smash 100 km per jam buat Red Sparks, tapi karena sang ratu Kim Yeon Koung resmi menari terakhir kalinya di panggung V-League, dan bukan main-main, ia menutupnya dengan gaya, senyum lebar, pelukan ke Tutku, gelar MVP, dan tentu saja, trofi juara. Tim Kim Yeon Koung, Hankook Life Insurance Pink Speeders, berhasil mengangkat trofi juara usai menaklukkan Red Sparks dalam pertandingan super dramatis yang sampai 5 set. Skor set akhir yaitu 3-2, dan setiap detiknya bikin jantung deg-degan, terutama buat fans Red Sparks yang sempat berharap akan ada reverse sweep. Kim Yeon Koung, yang sudah ngumumin bakal pensiun setelah musim 2024 dan 2025, tampil menggila beneran. Kim Yeon Koung mencetak 34 poin sendirian di laga pamungkas, MVP musim reguler, sudah MVP final dengan suara bulat dari semua wartawan, dapat juga, sempurna banget kayak ending drama Korea yang ratingnya 20%. Ini nggak bisa lebih baik lagi, kata Kim sambil senyum. Meski fans di tribun udah banjir air mata, aku pergi dengan bahagia, jadi tolong lepas aku dengan senyuman ya, katanya, seperti artis K-pop yang pamit dari konser terakhir. Pelatih Red Sparks, Ko Hae-jin, yang baru saja mengalami roller coaster emosional dari kalah 2 kali, menang 2 kali, lalu nyaris menang lagi, tetap memberi selamat. Kim Yeon Koung itu pengen menang banget, sampai akhir pun dia masih ngedive ke bola, ucapnya salut kepada sang maestro. Meski gagal juara, Red Sparks patut diacungi jempol. Mereka hampir bikin sejarah dengan comeback super dramatis. Akan tetapi Dewi Fortuna masih milih yang senyumnya lebih terang, Kim Yeon Koung. Sementara itu, Red Sparks dan Megawati Hangestri yang musim ini sempat mengguncang Korea dengan permainan super epik. Ya, Red Sparks musim ini memang gagal juara, tapi daya ledak Mega dan timnya bikin semua lawan waspada untuk next musim. Untuk sekarang, kita ucapkan terima kasih dan selamat tinggal kepada Kim Yeon Koung. Sang ratu sudah menyelesaikan tarian terakhirnya dengan megah. Sampai jumpa di babak baru hidupmu, entah itu jadi komentator, pelatih, atau YouTuber. Akhir yang manis dari Kim Yeon Koung ini menimbulkan beberapa spekulasi yang di luar Nurul. Ada netizen yang mengatakan bahwa ini sudah disetting atau sudah ada skenario oleh KOVO. Kalau Mimin sih tidak percaya ya sob, karena melihat perjuangan kedua tim yang sangat pantang menyerah dan tidak ingin merelakan kejuaraan ini terlewatkan begitu saja.
Kedua tim jatuh bangun mengejar bola agar tetap jatuh di lapangan lawan. Emosi dan ego pantang menyerah mereka tergambar begitu serius tersaji dalam 5 set yang bikin jantung berdebar-debar. Menurut Mimin ini real pertandingan final yang sama kuat antara Sasuke dan Naruto kalau dalam kartun.